Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim asma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Al-ayat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketentuannya, karena dengan takdirnya, alhamdulillah saya bisa mengisi kembali channel Guru Menyeru. Mudah-mudahan channel ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembukaan saya membaca dua ayat dari kitab suci Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, bahwa ayat yang pertama menjelaskan tentang keimanan dan ayat yang kedua tentang khusyuk dalam sholat. Dalam video ini biasanya saya membuat video yang durasinya pendek, tetapi untuk kali ini insya Allah durasinya agak berbeda, mungkin agak panjang dibandingkan dengan video-video yang terdahulu, yaitu mengenai sholat khusyuk. Bagaimana kita selaku umat Muhammad Rasulullah SAW yang mempunyai kewajiban yang sangat istimewa, yaitu sholat, dan sholat yang kita laksanakan, sholat yang kita dirikan menjadi sholat yang khusyuk. Ada tahapan-tahapan untuk ibadah kita yang bernama sholat menjadi sholat yang khusyuk. Tadi surat Al-Mu'minun ayat yang pertama yaitu Qad aflahal mu'minun. Itu merupakan landasan bagi kita yang ingin mendirikan sholat, melaksanakan sholat menjadi sholat yang bernilai, sholat yang khusyuk. Persyaratan yang pertama untuk sholat kita menjadi khusyuk adalah iman dulu. Dalam ayat yang pertama tadi, Qad aflahal mu'minun, yaitu beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang seperti apa yang dinyatakan iman pada ayat yang pertama surat Al-Mu'minun itu? Iman yang dimaksud adalah antu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Yaitu yang pertama kita iman kepada Allah, yang merupakan landasan utama sholat. Supaya sholat kita khusyuk adalah iman dulu. Iman kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang laisa kamislihi syai'un. Laisa iku orang anak, kamislihi iku kamadani, syai'un iku sewiji-wiji. Laisa kamislihi syai'un artinya adalah Allah yang tidak mempunyai kesamaan dengan suatu apapun. Dalam bahasa kita biasanya apabila anak-anak santri nyoret kitab laisa iku orang anak kami selihi kang madani syai'un iku sewiji-wiji, itu dalam bahasa kitab. Jadi
Yang kita imani adalah Allah yang memiliki sifat wajib yang 20, memiliki sifat mustahil yang 20, dan juga memiliki sifat yang zaiz. Ya, itulah Gusti Allah yang kita imani. Ya, Gusti Allah yang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Gusti Allah kita. Yang kita imani. Bagaimana sholat kita akan menjadi khusyuk apabila yang kita sembah saja kita tidak percaya wujudnya, adanya, tidak percaya. Bagaimana kita menjadikan sholat kita menjadi sholat yang memiliki nilai khusyuk, sedangkan zat yang kita sembah saja kita tidak percaya keberadaannya. Itu yang utama, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat, ya. Apabila sore hari setelah atau sebelum azan, anak-anak kecil sholawatan di masjid, ya, dengan sholawatan yang lumayan bermanfaat, yaitu menambah iman kita, ya, yaitu tentang malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Subhanallah, ya. Malaikat yang nomor 10 alhamdulillah sama dengan nama saya. Tetapi walaupun punya nama kesamaan dengan malaikat yang nomor 10, penjaga surga, tetapi bukan merupakan Ridwan termasuk orang dalam yang punya keistimewaan masuk ke surga, tidak seperti itu, ya. Iman yang kedua itu iman kepada malaikat. Untuk kita menjadi percaya kepada malaikat yang selalu memberikan penilaian apabila kita sholat, ya. Ternyata umpamanya kita tidak percaya kepada malaikat itu, maka akan seperti apa sholat kita, ya. Kemudian kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab samawi, ya, kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian kepada para rasul, ya. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada Al-Furqan, Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ketika kita sholat, kita membaca Fatihah yang merupakan induk dari Al-Quran, pembuka dari Al-Quran. Kalau kita tidak percaya dengan kitab suci, akan seperti apa sholat kita? Subhanallah. Maka wajiblah bagi kita, ya, untuk percaya kepada kitab-kitab Allah tadi, ya. Walaupun untuk kitab-kitab yang terdahulu, ya, kita tidak yakin dengan keasliannya, tetapi insya Allah Al-Quran itu dijaga oleh Allah, ya. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang akan menjaganya. Kalau kita tidak percaya dengan kitab Allah yang kita baca pada waktu sholat, seperti apa sholat kita? Mustahil kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, ya. Kemudian percaya kepada Rasul, ya, kepada utusan Allah, yang salah satunya adalah Rasul kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada Rasulnya tidak percaya, sholat pun tidak akan ada nilainya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan saya dan semuanya, ya, selalu menjaga keimanan, ya, selalu menjaga keyakinan kita
tentang antuk minna billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Mudah-mudahan ya. Jadi syarat yang pertama supaya kita mendapatkan sholat ya, yang sesuai dengan kitab suci Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang kedua, dasarnya adalah ayat yang pertama, yaitu qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi bukan sembarang Allah menurunkan surat Al-Mu'minun yang merupakan nanti kesananya itu ada ayat-ayat yang menerangkan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat yang kedua adalah ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Orang yang khusyuk itu tadi dasar yang pertamanya adalah harus iman terlebih dahulu. Ya. Kalau imannya kita kuat, kalau imannya kita bagus, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan yang bernama mendirikan sholat, kekhusyuan sholat, persyaratan yang pertama sudah kita miliki, sudah kita siapkan, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Mudah-mudahan ya. Sedangkan keimanan itu naik turun seperti air laut. Kadang-kadang iman itu bagus, tinggi ya. Kadang-kadang suatu saat iman kita juga menurun kadarnya. Mungkin seperti sinyal ya, sinyal di HP kita kadang naik, kadang turun. Seperti itu adalah keimanan. Tetapi kita jaga keimanan itu ya, kita jaga kepercayaan kita kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada yang lainnya ya, dengan cara menambah ilmu ya, dengan cara kita beribadah. Mudah-mudahan kita imannya selalu stabil dengan menambah ilmu, dengan beribadah, dengan zikir kepada Allah ya, iman kita itu akan tetap baik ya. Kita menjaga keimanan kita. Itu persyaratan yang pertama ya. Sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat yang pertama ya. Kemudian kita masuk ke tahap sholat khusyuknya. Sholat itu diawali dengan berwudu dulu. Dalam kitab Muqashafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali dinyatakan bahwa barang siapa yang wudu dengan sempurna, wudu yang bagus ya, sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, maka dihapus dosanya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu dalam kitab Muqashafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali ya. Jadi kita wudu dengan baik, seperti wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW juga oleh para sahabatnya. Gunakan air dan tata cara berwudu seperti ada dalam kitab-kitab fikih, seperti dalam kitab Bulughul Maram, seperti dalam kitab Fathul Mu'in, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Kita ikuti aturan itu supaya kita mendapatkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan syar'i, yaitu hukum Islam yang digariskan di dalam hadis-hadis seperti dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi. Setelah itu pakaian kita itu juga sangat mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat. Pakaiannya harus bersih dari najis, bersih dari kotoran. Sepertinya untuk bersih dari najis atau kotoran yang ada di dalam pakaian kita mudah sekali ya mendapatkannya atau memperolehnya. Tetapi jangan lupa, kita juga harus bisa ya, mendapatkan pakaian untuk sholat itu bersih dari cara memperolehnya, cara mendapatkannya, cara membeli pakaian yang kita gunakan untuk sholat ya. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tobat
yang digarisbawahi, mencintai orang-orang yang bersih. Maksudnya bersih itu bersih pakaian untuk kita gunakan pada waktu sholat juga bisa. Ya. Bersih dari najis gampang. Tidak mungkin ada tai ayamnya kita gunakan untuk sholat. Tidak mungkin pakaian yang terkena air kencing kita gunakan untuk sholat. Tetapi yang sangat sulit, bagaimana kita cara memperoleh pakaian itu. Ya. Kalau pakaian itu yang kita gunakan untuk ibadah, untuk sholat, mohon maaf, umpamanya dari jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, dari korupsi lah, ya, dari pendapatan-pendapatan yang tidak halal, itu lebih sulit daripada terkena kotoran-kotoran yang seperti tadi. Itu lebih sulit. Sedangkan ya, di ujung surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersih, termasuk mencintai pakaian kita yang kita gunakan ketika sholat. Cara perolehannya dari mana? Itu. Kemudian tempatnya, tempat yang kita gunakan untuk sholat. Umpamanya kalau di masjid, insya Allah ya, tempat yang rumah Allah yang diridhoi oleh Tuhan ya. Tetapi kalau umpamanya tempat itu kita sholatnya di rumah ya, sholatnya di kamar, atau tempat sholat yang kita sediakan di rumah kita, perolehan barang-barang yang kita gunakan untuk membuat di rumah, atau kalau rumah itu dapat beli, uang yang kita peroleh untuk membeli rumah, apakah itu diridhoi oleh Allah atau tidak, itu juga merupakan persyaratan itu ya. Jangan dikira merupakan persyaratan. Tempat yang kita gunakan termasuk tempat yang tohir, yang suci, yang thayyib, tempat yang perolehannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tempat ya. Kemudian kita sholatnya sudah sesuai dengan rukunnya, dengan syaratnya, yang sesuai dengan yang diatur dalam kitab ibadah, dalam fikih ya. Kita mau bermadzhab yang mana? Apakah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, atau mazhab Hanafi? Itu terserah. Semuanya betul, semuanya benar ya. Karena 4 imam yang tadi adalah orang-orang yang istimewa, yang hafal ratusan ribu hadis di luar kepala, yang apalagi Imam Syafi'i rahimahumullah sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun ya, hafal ribuan hadis ya, maka itu adalah orang yang super ya. Kita ambil mazhab yang kita kehendaki, semuanya benar, semuanya betul ya. Kemudian setelah tempat sholat yang bersih, dan bersih juga cara pendapatan sholat, tempat sholat itu ya, kita pelaksanaannya sholat dari mulai takbiratul ihram ya, kita niat ya. Apakah niatnya itu mau dilafalkan, dibaca, silahkan, atau ngerenembaning jero ati, syirning jero ati, monggo ya. Tetapi pada waktu takbiratul ihram kita coba supaya waktu mengangkat tangan dan mulut bertakbir itu kita konsentrasi penuh, fokus, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada zikirullah ya. Mengingat Allah pada waktu takbiratul ihram ya. Jangan sampai sholat ketika takbir ya, tidak mengingat Allah ya. Terus sholat tahu-taunya assalamualaikum itu ya jauh dari khusyuk. Setelah takbiratul ihram kita sambung dengan bacaan yang lain ya, yaitu bacaan iftitah. Di sana ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya,
hidupku, ibadahku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu pernyataan yang sangat jujur dari kita, ya, dari dalam diri kita, bahwa nih Gusti Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan siapa? Pernyataan kita pada waktu kita sholat, ya. Pernyataan kita berarti kita sedang menghadap Allah, diawasi oleh Allah, berdialog dengan Allah, ya. Disambung dengan membaca Fatihah. Lah kalau kita tidak percaya kepada kitab suci Al-Quran umpamanya, ya, udahlah jangan sholat lagi. karena untuk mendapatkan nilai hingga kelas yang bernama khusyuk, ya tentu harus dilandasi dengan iman. Salah satunya adalah iman kepada kitab Allah yang di dalamnya ada bacaan Fatihah waktu kita mengerjakan sholat. Disambung dengan surat-surat yang lain, ya, baik yang surat pendek ataupun surat yang panjang. Ketika kita sholat, kita baca, ya, tentunya itu kita ambil dari Al-Quranul Karim, dari Al-Furqan, pembeda. Seperti itu bacaan Fatihah, ya, yang kita baca. Kemudian setelah kita membaca Fatihah, tentu apa yang kita baca, kita itu supaya paham, mengerti apa yang kita baca. Dari mulai takbiratul ihram, kemudian bacaan Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira dan seterusnya, kemudian Fatihah, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, ya. Sehingga wajib hukumnya apabila kita ingin memperoleh sholat yang khusyuk, wajib hukumnya mengerti bacaan-bacaan sholat, termasuk mengerti apa yang kita baca pada waktu membaca Fatihah. Loh, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, lagu-lagu keroncong kita hafal, kenapa Fatihah dengan artinya dan tafsirnya kita tidak mengerti, kita tidak hafal, kita tidak paham, ya. Astagfirullahaladzim. Kita paksakan diri kita supaya kita hafal makna dari Fatihah dan juga tafsir dari Fatihah itu, ya. Karena beda, mana itu hanya terjemahan saja, sedangkan tafsir itu lebih dari terjemahan. Setelah kita membaca Fatihah dan surat pendek ataupun surat yang panjang, kita ruku, ya. Ketika kita ruku dengan tumanina, ya, mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ruku itu kita membungkuk, ya, di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Kemudian disambung dengan, ya, Sami Allahu liman hamidah, tidak, ya. Pada waktu Sami Allahu liman hamidah, kita menyatakan bahwa Allah itu Maha mendengar. Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, ya. Allah Maha mendengar yang memujinya, dan segala puji baginya sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu makna dari Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Itu. Setelah ruku, kemudian sujud, ya. Ketika kita sujud, persyaratan sujud kita penuhi.
jidat kita, hidung kita, telapak tangan kita, dengkul kita, kemudian jari-jari kaki kita, ya, kita tempelkan semua di tempat sujud. Ini wajah yang setiap hari ada di depan, ya, yang setiap hari kita banggakan. Kalau laki-laki ganteng barangkali, kalau perempuan mungkin ayu atau cantik, ya. Tetapi ketika kita sujud, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah di hadapan Tuhan, ya, sujud yang biasanya ada di depan ini, yang tinggi ini wajah kita, ya. Posisinya ketika kita sujud ternyata lebih tinggi dari telapak kaki kita. Maka yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita harus mengerti bacaan yang kita baca ketika sujud. Kita juga harus paham, ya, dari bacaan itu, bukan hanya hafal. Kemudian duduk di antara dua sujud, kita baca, ya, di sana ada permintaan rezeki, permintaan kesehatan, permintaan yang lainnya, ya. Kita baca dengan baik, dengan tumanina, kemudian sujud lagi, berdiri lagi sampai tahiyat. Tahiyat itu, ya, merupakan bacaan yang diulang oleh kita, bacaan yang dibaca oleh kita, yaitu ketika dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra dan Mi'raj. Itu penghormatan dari Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan Allah kepada nabinya, kepada rasulnya. Sampai bacaan sholawat kepada Nabi Allah, bacaan sholawat kepada Ibrahim Khalilullah dan keluarganya. Dan sholat kita tutup dengan diniati salam, ke sebelah kanan salam yang wajib, ke sebelah kiri salam yang mempunyai nilai yang sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dan memperoleh nilai yang khusyuk. Mudah-mudahan kita belajar dan belajar. Jangan berani-berani meninggalkan sholat. Ada nadoman dari anak-anak waktu sekolah madrasah, ya. Iman temen wong kasih ora sembayang, iman temen wong kasih ora sembayang. Nabi Yusuf lui kasih ya sembayang, Nabi Yusuf lui kasih ya sembayang. Nabi Allah yang bernama Yusuf alaihissalam yang gantengnya luar biasa, ya, masih sholat. Apalagi kita yang biasa-biasa saja, ya. Eman temen wong ayu ora sembayang, emang temen wong ayu ora sembayang. Siti Fatimah lui ayu ya sembayang, Siti Fatimah lui ayu ya sembayang. Kanggo wong wadon, ya, yang memiliki paras yang cantik, yang memiliki wajah yang elok, ayu, ya, apabila tidak sholat, sayang sekali. Siti Fatimah Az-Zahra, ya, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah panutan, pasti sholat dengan khusyuk, ya. Dengan guru menyeru,
di channel ini ya, mengenai sholat khusyuk. Ya, ringkasnya yaitu persyaratan untuk sholat khusyuk adalah satu, kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, dan iman-iman yang lainnya. Kemudian kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, penuhi syarat dan rukun sholat. Yang selanjutnya, kita wajib hafal dan mengerti baik itu bacaannya dan juga maknanya yang kita baca, supaya sholat kita lebih fokus, ya, sholat kita ya, selalu ingat kepada yang menilainya, selalu ingat kepada yang mengawasi sholat kita, sehingga sholat kita sholat yang bagus, ya, sholat yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Mudah-mudahan ya, video yang agak panjang ini ada manfaatnya. Cek urang Sunda mah sasireun sabeunyereun sugan jadi sangu sapiringeun. Jazakumullah khairan hasiro, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.